Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sebuah tampilan video, potongan video yang menampilkan tentang bagaimana seorang Wahabi itu mengatakan bahwa mayit tidak bisa mendengar apapun dari perkataan-perkataan orang-orang yang menziarahi atau yang mengunjunginya. Jadi kalau kita berkunjung ke kuburan, kemudian kita mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimin wal muslimat, inna insyaallah bikum lahikun, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita masuk ke area pekuburan, kan sunnah hukumnya, itu mereka tidak bisa tidak mendengar suara suara atau perkataan-perkataan orang-orang yang mengunjunginya, kecuali yang bisa didengar, kata Syekh dalam video ini, kecuali yang bisa didengar katanya hanya suara sandal atau bunyi sandalnya saja, atau bunyi langkah kaki dari sang pengunjung. Baik, kita tampilkan videonya. عشان ينتهي هيقول لك والنور يسمع وقع عليه. اسمع هذا فقار انا فقط هات لي غيره. قال لك السلام لا يجوز الا على الحي. يا ابني يا حبيبي افهم مني قال انا ايش اللي بعده انا جايبك عشان انت ماشي بميه المطوحه انا اين قال وما انت بمسمع من في القبور واحنا هناخد. Jadi jelas dalam video itu mengatakan bahwa mayit tidak bisa mendengar apapun dari perkataan orang-orang yang mengunjunginya atau orang-orang yang menziarahinya, kecuali yang hanya bisa didengar hanya suara sandalnya. Ini sebuah lelucon. Dari mana pemahaman seperti ini? Apakah Nabi mengatakan seperti itu? Apa betul? Terus bagaimana pendapat syekh mereka yang dianggap syekh oleh mereka, yaitu Ibnu Taimiyah? Ternyata Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa mayit bisa mendengar secara umum, orang-orang yang mengunjungi, perkataan-perkataan orang-orang yang menziarahinya. Kita akan tampilkan pendapat dari Ibnu Taimiyah ketika beliau itu ditanya oleh seorang tentang apakah mayit bisa mendengar perkataan orang-orang yang menziarahi dan bisa melihat, bahkan bisa melihat dari siapa saja orang-orang yang menziarahinya. Baik, tampilan jawaban dari Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya apakah mayit bisa mendengar ucapan orang-orang yang menziarahi dan bisa melihat siapa saja yang menziarahinya. Maka jawabannya adalah ya, na'am yasma'ul mayyit fil jumlati kama sabata fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yasma'u khafqa ni'alihim hina yawallu anhu, bahwa mayit bisa mendengar secara umum perkataan orang-orang yang menziarahinya. Karena hal ini berdasar dengan dalil hadis Bukhari Muslim yang mana di situ Nabi mengatakan yasma khafqani alihim hina yawallu anhu, bahwa mayit bisa mendengar suara sandal-sandal para pengunjung mereka ketika mereka berpaling dari si mayit. Bahkan wasabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu taraka qatrabatin salasan summa atahum faqala ya Aba Jahal ibn Hisham ya Umayyah ibn Khalaf ya Utbah ibn Rabi'ah ya Syaibah ibn Rabi'ah hal wajadtum ma wa'adakum rabbuka haqqan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi itu meninggalkan orang-orang yang mati di perang Badar sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi mendatangi mereka, kemudian Nabi mengatakan apa? Nabi berbicara kepada mereka, orang-orang yang telah meninggal dunia. Apa kata Nabi? Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian secara betul, secara nyata? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, karena sungguh saya telah mendapatkan janji Allah itu nyata. Maka ketika di situ ada Sayyidina Umar melihat bagaimana Nabi ngomong atau berbicara kepada orang-orang yang telah meninggal dunia itu, orang-orang yang telah mati, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, ya, Umayyah, diajak bicara oleh Nabi. Maka fasami Umar radhiyallahu anhu dzalik, Sayyidina Umar yang berada di situ mendengar. Maka beliau timbul tanya. Akhirnya beliau bertanya, faqala ya Rasulullah kaifa yasma'una wa anna yujibuna wa qad jayafu. Wahai Rasulullah, bagaimana mereka itu bisa mendengar? Bagaimana mereka bisa menjawab padahal mereka telah mati? Apa bisa mereka mendengar? Baik. Maka apa jawaban Nabi? Faqala walladzi nafsi biyadi ma anta bi asma'a lima
aqulu minhum walakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Wahai Umar, kata Nabi, jawaban dari Nabi, demi Allah, engkau tidak lebih mendengar terhadap ucapan saya dari mereka. Artinya, mereka lebih mendengar ucapan saya daripada kamu. Cuman, mereka tidak mampu untuk menjawab. Ini jelas-jelas Nabi mengatakan bahwa mayit bisa mendengar ucapan orang-orang yang telah meninggal dunia. Mayit bisa mendengar ucapan orang-orang yang menziarahi mereka. Orang-orang yang mengunjungi mereka. Baik. Bahkan dalam fatwa, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, waqad sabata anhu fi sahihain min ghairi wajhin annahu kana ya'muru bis salam ala ahli al-kubur, bahwa Nabi itu memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di kuburan. Wa yaqul qulu assalamualaikum. Nabi mengatakan apa? Qulu assalamualaikum. Ucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa fir lana wa lahum. Maka ini fahada khitabun lahum. Kata Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Fahada khitabun. Ini adalah jelas-jelas khitab kepada orang-orang yang berada di pekuburan, yang mereka itu adalah orang-orang yang meninggal dunia, mati. Wa inna ma yukhatabu man yasma. Yang diajak bicara itu mestinya orang-orang yang bisa mendengar. Kalau Nabi menyuruh kita berbicara kepada mereka, berarti mereka mendengar, begitu. Baik. Ini fatwa Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa mayit bisa mendengar. Jelas ini bertentangan dengan fatwa syekh mereka itu sendiri. Baik. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita kepada ajaran-ajaran yang lurus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sebatas mengaku salaf, tapi betul-betul menjadi ahlus salaf. Demikian, wallahu a'lam.